pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Karenamu, oh yeah, kau buatku bersuka, yeah, kau buatku tersanjung akan kebesaran-Mu, kau buatku terpaku akan keajaiban-Mu. Oh, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, miliki keselamatan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini Pak Gembala tidak berada di tempat karena sedang tidak enak badan, tetapi tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk terus mendoakan beliau dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita akan bersama-sama mulai ibadah ini, silakan bangkit berdiri. Ya, kita biasakan lagi, bangun lagi dengan tradisi lama, berikan salam satu dengan yang lainnya, kanan kiri dengan salam namaste. Ya, bila perlu buka sedikit maskernya, senyum kanan, senyum kiri, jangan senyum sendiri. Oke.
Ya, mari kita menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini saya rindu kita sama-sama memberikan korban syukur, memberikan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya dalam hidup ini. Amin. Boleh kasih aplaus buat Tuhan kita yang sangat-sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, terima kasih, Kau Bapa-Ku yang setia.
sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, sangat baik, sangat baik. We give you thanks. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kira bapa sikire. Yesus kau layak Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu Tuhan menyata selamanya. Haleluya, haleluya. Kira bala sikira kakaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Tak henti-hentinya kami akan menaikkan ucapan syukur Tuhan. Karena setiap hembusan nafas kami itu adalah anugerah yang terbaik Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan selama kami beraktivitas seminggu ini. Itu bukti nyata Tuhan pelihara kami. Itu bukti nyata Tuhan jagai kami. Jagai keluarga kami. Jagai usaha kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat Tuhan seminggu ini. Itu Tuhan sudah berkati. Kami mengucap syukur hari ini. Karena kebaikan-Mu. Karena kasih setiamu terus tegak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seumur hidup kami ke depan, biar kami senantiasa tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami. Biar itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menyelamatkan. Katakan kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah menyelamatkan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu, Tuhan baik, amin. Boleh kasih sekali lagi kanan, kiri, depan, belakang, katakan Yesus baik. Bilang Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan, amin. Yang di atas. Yes.
pembangkitan, urapan Roh bekerja melanda umat di tempat ini. Amin. Saatnya menyembah, puji Sang Pelayanan, pujikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita, tolong kita. Dia terdengar sangkakala, sangkakala berbunyi, tanda panggilan, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dan dengan suara Kristus, mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Anda dan saya, haleluya. Ingatkan mulai dicurahkan, jangan dipulihkan, kuasanya kebangkitan, urapan Roh bekerja melanda umat kita. Saatnya menyembah, puji Sang Pelayanan, pujikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat kita. Saatnya menyembah, puji Sang Pelayanan, haleluya, pujikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, membangkitkan, sekali lagi, membangkitkan, biar bangkit di gereja ini, amin. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan pagi siang hari ini, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, amin, amin. Biar kita disiapkan Tuhan menjadi bejana di akhir zaman, dipakai Tuhan. Haleluya.
Setiap kami rindu Tuhan untuk memuliakan seumur hidup kami, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, hanya ada dalam hadirat, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, percaya dariku mengiringmu seumur hidup. Ini rindu kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Mari katakan lebih sungguh harapan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Muliakan-Mu haleluya. Mengiringmu, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Kudala mata karamalawase. Haleluya. Biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami menyembah-Mu. Haleluya. Kurala mata karamalawalawase. Haleluya. Yara mata karamalawalawase. Haleluya. Kurala mata kara masikala mata kara malawala wasikara bala wasikara wasik.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada kesempatan siang hari ini, seluruh umatmu berhimpun memuji dan menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian boleh merupakan satu dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami yang memuji dan menyembah Tuhan, hati kami dijamah, hati kami diberkati, sehingga kami siap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Sekarang waktunya Tuhan Engkau berbicara. Sekarang waktunya Engkau berkata-kata, karena hamba-Mu ini hanyalah hamba, hanyalah alat belaka. Tanpa Tuhan berkenan memakainya, maka semuanya akan menjadi sia-sia adanya. Oleh karena itu kami percaya, sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada setiap kami, sehingga firman yang adalah Allah sendiri akan boleh menjamah setiap hati dan boleh memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah-Mu pada pagi hari, pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa segala kuasa-kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami semuanya benar-benar boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap mendengar akan firman-Mu. Mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kembali boleh berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, masa COVID sudah lewat, amin. Ya, sekalipun ada isu mulai ada, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap menolong setiap kita. Sedikit bersaksi, saya 13 Agustus sampai dengan 31 Agustus harus dirawat di rumah sakit karena COVID. Saat saya divonis bahwa COVID, saya hanya berkata, Tuhan, Engkau yang mengendalikan semua. Ya, karena gereja yang kami layani itu berada di tengah-tengah perumahan dan kami harus lapor ke RT lalu ke puskesmas dan gereja harus ditutup. Saat saya dibawa ke ruang isolasi, intimidasi dari iblis mengatakan, percuma loh kamu melayani Tuhan, nyatanya kamu kena COVID, gerejamu akan tutup dan jemaatmu akan bubar. Ya, itu intimidasi yang iblis sampaikan. Tapi saya perkatakan tidak. Karena semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan dan Tuhan yang mengatur. Bapak Ibu sekalian, yang terkena COVID tidak hanya saya, menantu saya, kemudian istri saya, anak-anak juga terkena, tetapi mereka isolasi mandiri di rumah. Istri saya, anak saya perempuan dan yang laki juga terkena COVID. Mereka sudah tidak merasakan apa-apa, tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan makan sesuatu, juga rasanya hambar. Tetapi kita saling menguatkan lewat video call. Setiap pagi, setiap malam kami semua anak menantu kita video call, kita nyanyi bareng, kita berdoa, kita menjerit sama Tuhan, kita terus satu dalam doa, dalam pengharapan kepada Tuhan.
19 Agustus istri saya ditelepon dari pihak anak saya ditelepon dari pihak rumah sakit tengah malam, diminta datang ke rumah sakit, di rumah sakit swasta di Surabaya. Dikatakan ini papamu dalam kondisi kritis, karena memang saat itu saya 2 hari saya tidak sadar entah kenapa, karena pagi harinya mengalami pendarahan yang cukup hebat. Awalnya dari infus yang ditaruh di kaki, saya kebetulan ke toilet dan tersenggol hingga terjadi pendarahan yang begitu banyak. Lalu setelah itu saya nggak sadar. Anak saya ditelepon, katakan segera datang ke rumah sakit, ada yang perlu dibicarakan. Kemudian dikatakan papimu dalam kondisi kritis. Nah, ketika dikatakan kondisi kritis itu anak saya bilang, "Dok, saya mau ketemu papi. Saya mau ketemu papa saya." "Oh, enggak bisa. Sudah, Dok, saya beli APD, saya mau ketemu ayah saya, ketemu papi saya." "Enggak bisa." "Sudahlah, ginilah. Pokoknya kalian siapkan pakaian satu setel. Kemudian nanti kami kabari dan ketemu di pemakaman." Saat itu anak saya berdua, mereka sampai mengatakan belum waktunya. Ya, istri saya juga ditelepon. Anak saya bilang, "Mah, aku tidak kuat kalau di sini. Aku lihat papa aja tidak boleh gitu." Jadi saya bilang, "Kamu pikir mama kuat? Tapi kita punya Tuhan, jangan takut, pasti Tuhan tolong." Bapak Ibu, 2 hari saya tidak sadar, katanya diusahakan satu obat yang cukup mahal, harus lewat injeksi, dan saat itu PMI kosong, stoknya kosong. Lalu anak saya cari kemana-mana nggak dapat, tapi akhirnya dapat bantuan dari Dinas Kesehatan Surabaya dapat. Dan 2 hari setelah itu saya sadar, tapi ketika sadar semuanya sudah terpasang alat semua. Saya sampai bingung loh, kenapa saya? Ya, singkat cerita, Tuhan pulihkan saya. Setelah 18 hari dirawat di rumah sakit, diizinkan pulang dan dinyatakan negatif COVID-19. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya katakan kepada Tuhan, saya percaya bahwa waktuku belum tiba, karena masih banyak yang harus saya kerjakan, masih banyak yang harus saya siapkan. Gereja juga belum siap, SDM-nya belum siap, ya, anak-anak saya juga yang 2 juga belum menikah, masih kuliah. Bapak Ibu, dan Tuhan jawab itu semua. Itu sedikit kesaksian sebagai penghantar daripada firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Ya, silakan mungkin bisa ditayangkan. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Kejadian 17, ya, Kejadian pasal 17. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, silakan menyimak. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Arti Sarah adalah putri raja. "Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah
bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Dan dia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya mengulang ayat yang ke-21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Kenapa tidak ditulis tetapi janjiku akan kuadakan dengan Ishak? Ya, tetapi melainkan ditulis tetapi perjanjianku. Ya, bukan janjiku tetapi perjanjianku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next ya. Ya. Next. Mari kita mengerti dulu apa itu perjanjian. Ya, supaya kita bisa memahami firman Tuhan pada siang hari ini. Perjanjian adalah persetujuan. Ya. Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan. Ya. Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak. Ya, perhatikan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Lalu yang saya tekankan, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di perjanjian itu. Jadi kalau janji itu sepihak, saya janji kepada anak saya, ya kalau kamu nanti lulus kamu tak belikan. Ya, itu janji saya sepihak. Tapi kalau perjanjian, ya perjanjian berbeda. Perjanjian adalah persetujuan dua pihak atau lebih. Artinya dalam konteks ini adalah Allah memakai kata perjanjianku. Artinya Allah berjanji, tetapi Allah juga menginginkan bahwa Ishak itu juga mengikat dalam janji Allah menjadi satu perjanjian. Ya, dan Allah juga ingin supaya masing-masing baik dari pihak Allah akan mentaati apa yang Allah janjikan. Dan dari pihak Ishak juga diminta untuk mentaati akan janji Allah. Jadi apa yang Allah janjikan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan kalau dari pihak yang satu tidak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Nah, hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya,
hal ini tetap berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang sudah banyak memahami tentang janji-janji Allah. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga membaca Alkitab. Ya. Dan saya berharap membaca Alkitab itu bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Paling tidak satu pasal kita baca. Nah, di situ kita menemukan banyak janji-janji Allah. Sedangkan Alkitab sendiri terdiri dari 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya semua isi hati Allah, semua yang diungkapkan dalam janji Allah kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka kita juga harus mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Allah. Artinya kalau Allah janji memberkati hidup kita, maka kita juga harus mengambil sikap, aku percaya akan janji-janjimu Tuhan. Nah, kalau kita mengikatkan diri dalam satu perjanjian dengan Allah, maka kita punya kewajiban menaati isi perjanjian itu. Artinya dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, kita mengingat akan perjanjian kita dengan Allah. Artinya Allah berjanji memberkati kita. Maka kita juga harus mengatakan, aku percaya bahwa janjimu ya dan amin. Janjimu tidak berubah. Janji Tuhan tetap berlaku bagi setiap kita. Ada hamba Tuhan, saya dengar sendiri. Oh, perjanjian lama itu banyak hal-hal yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Jadi yang paling relevan itu adalah yang ada di perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu banyak yang sudah tidak sesuai dengan zamannya sekarang ini. Saya pikir penyesatan dari mana? Ya, itu seorang hamba Tuhan dalam sebuah seminar dia mengatakan demikian. Sehingga di hadapan para hamba-hamba Tuhan sehingga terjadi keributan. Ya, banyak hamba Tuhan yang interupsi. Minta penjelasan dari mana Bapak mengatakan bahwa apa yang tertulis di perjanjian lama sudah tidak relevan lagi dalam kondisi sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Allah janjikan, baik yang kita baca dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu masih sangat relevan, masih berlaku sampai hari ini. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Next. Ya. Kita perhatikan janji Allah kepada Abraham. Ya, kita perhatikan janji Allah kepada Abraham. Ya. Di ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan memberkatinya. Memberkati siapa? Memberkati Sarah. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Abraham. Seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, memberkati Sarah. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Itu janji Allah kepada Sarah dan kepada Abraham. Kemudian juga di ayat yang ke-19b ya dikatakan dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, yaitu dengan Ishak. Ya, dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sampai hari ini kita semua adalah keturunannya. Artinya janji berkat Allah itu tetap berlaku kepada kita semua. Kepada umat Allah yang tetap percaya kepada Allah, kepada Tuhan.
di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang ada. Ya, next. Abraham yang tadinya adalah begitu percaya, begitu sangat percaya akan setiap perkataan Allah. Ketika Abraham diminta keluar dari Ur Kasdim, dia harus tinggalkan semuanya. Dia harus tinggalkan kerabatnya, dia harus tinggalkan semua rumahnya. Dia tinggalkan semua itu dan memenuhi panggilan Allah untuk menuju ke suatu negeri yang belum diberitahukan kepada Abraham. Dia mentaati Allah. Dia tidak ragu akan apa yang diminta oleh Allah. Dia mengerti akan semuanya itu. Ya. Tetapi kita lihat di sini pada perikop ini, ya, bahwa Abraham meragukan janji Allah. Abraham meragukan janji Allah, dikatakan lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Tidak mungkin, tidak masuk akal, nonsen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada juga di antara kita saat ini atau hari-hari mendatang. Seringkali kita tidak mengerti, tidak bisa memahami akan apa yang Allah janjikan dalam hidup kita. Seringkali keadaanlah yang membuat kita akhirnya meragukan Allah. Apakah Allah itu benar-benar ada? Apakah Allah itu benar-benar berkuasa? Apakah Allah itu sanggup menolong saya? Apakah Allah dapat memberikan pertolongan kepada saya? Kehidupan saya yang seperti ini, kesulitan yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, tekanan hidup yang saya hadapi. Rasanya tidak mungkin. Ya. Sama seperti Abraham. Dia tertunduk dan dia tertawa, mentertawakan Allah. Artinya dia meragukan bahwa Allah itu berkuasa. Secara manusia memang, ya, 90 tahun seorang wanita sudah tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Ketika istri saya mengandung anak yang keempat, itu pun saya sudah khawatir. Karena sudah mendekati usia 40. Ya, Bapak Ibu, saya khawatir ya dengan keadaan istri saya. Ya, tetapi puji Tuhan, ya bisa melahirkan dengan selamat dan anak kami sehat luar biasa. Tuhan berkati hidupnya. Sekarang masih kuliah semester 5 dan sedang magang di Jakarta. Seorang tim pemain basket andalan dari kampusnya. Dia diberkati Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah siang hari ini kita meragukan akan pertolongan Allah? Adakah di antara kita yang saat ini meragukan bahwa Allah itu sanggup? Bahwa Allah mampu menolong, memberikan jalan keluar, ataukah kita menyerah, ataukah bahkan kita mengatakan sudahlah, tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan memungkinkan bisa. Kita meragukan akan Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next. Ya. Allah tidak ingin membatalkan perjanjiannya. Artinya ketika Allah berjanji dan kita percaya akan janji Allah itu, maka Allah tidak ingin janjinya itu batal.
Ya, demikian kalau Allah sudah memilih Abraham untuk diberkati. Demikian juga dengan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu, kita adalah bagian daripada orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dipilih dan diselamatkan. Itu janji Allah dalam kehidupan setiap kita. Ya, sehingga kalau kita perhatikan ayat yang ke-19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak. Allah tahu keraguan hati Abraham. Demikian juga Allah tahu bahwa mungkin ada keraguan dalam hati kita tentang kekuasaan Allah, tentang kuasa Allah, tentang pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang meragukan. Tetapi Allah tahu. Allah tetap mengasihi setiap kita. Allah tetap mengasihi Abraham. Ya, sekalipun dia berupaya menyodorkan, mungkin Tuhan Ismail yang akan engkau berkati. Allah berkata tidak, Ishaklah yang akan menerima berkat perjanjian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita memahami akan posisi kita, bahwa setiap janji Allah itu hendaklah kita mengikatkan diri kita kepada janji Allah itu sebagai satu perjanjian dalam kehidupan setiap kita. Demikian juga Allah ingin supaya Abraham kembali mempercayai Allah, tidak lagi meragukan Allah. Allah ingin supaya Abraham kembali, dan Allah ingin menyatakan bahwa setiap janjinya Allah menepati. Dan kita tahu persis 1 tahun kemudian maka Ishak itu lahir. Dan disitulah Allah menyatakan bahwa dia tidak pernah mengingkari akan setiap janjinya. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, setiap janji Allah tidak akan pernah dibatalkan selama kita mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Allah. Selama kita mempercayai akan janji Allah dalam keadaan apapun, kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan, akan jalan keluar yang akan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Next, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sebagaimana tadi tadi pagi saya sebutkan juga di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu bicara tentang hidup kekal, ya, bicara tentang kekekalan, ya, hidup setelah kematian. Kemarin hari Jumat saya sempat nengok jemaat, salah satu jemaat, karena sudah 2 hari saya perhatikan setiap saya mengirim renungan harian kok tidak ada respon. Memang punya latar belakang sakit jantung dan gagal ginjal. Sudah tempoh hari sempat dirawat di rumah sakit, kami juga membantu menangani, kemudian sudah pulang dari rumah sakit. Lalu setelah saya perhatikan kok 2 hari setiap jam 4 pagi, biasa jam 4 pagi dia langsung respon renungan yang saya kirim, kok ini kok enggak ada balasan. Lalu saya ajak istri saya, yuk kita tengok Pak Maksi namanya, orang Manado. Lalu saya tanya kondisi kesehatannya, lalu saya katakan, Pak, saya melihat sesungguhnya Bapak ini tidak sakit. Bapak itu tidak sakit. Bukan sakitnya itu yang membuat Bapak seperti ini.
Tapi ada satu ketakutan yang menghantui Bapak. Karena Tuhan bicara itu kepada saya. Kemudian dia nangis, Bapak Ibu. Dia katakan, istrinya yang ada di sampingnya katakan, Pak, suami saya takut mati. Wah, saya dekati dia, saya katakan, Pak, apa yang membuat Bapak takut akan kematian? Apa yang membuat Bapak takut akan kematian? Jangan dengarkan suara iblis. Ya, jangan dengarkan suara iblis sehingga Bapak menjadi takut, karena ketakutan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Lalu saya katakan, saya bukakan firman Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, karena di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini membuat Thomas ragu, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak, pegang firman Tuhan ini, perkatakan amin. Sehingga Bapak bisa mengusir ketakutan itu. Karena ketika kematian datang, itu adalah satu kebahagiaan yang Bapak terima. Dan Bapak boleh setia sampai akhir hidup. Dan Bapak akan menerima mahkota kehidupan. Kami ajak berdoa. Tumpang tangan, doakan. Dalam nama Yesus, berikan pemahaman akan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu janji Tuhan untuk perkara yang kekal dalam hidup kita. Apalagi untuk hal yang tidak kekal, untuk apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, untuk apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Bukankah banyak janji-janji Allah yang sudah kita dengar, yang seringkali kita dengar dan seringkali kita juga bisa membaca di Alkitab. Banyak janji-janji Allah, tapi kenapa sebagai orang Kristen seringkali kita gagal dalam mempertahankan hidup yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita tidak mengikatkan diri kepada perjanjian Allah itu, bahwa aku percaya bahwa janjimu ya dan amin. Janjimu tidak berubah dan aku pegang janjimu dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mari kita pegang janji Allah itu. Ya, Bapak Ibu, Rasul Paulus juga mengatakan, jikalau kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, jikalau kemah tempat kediaman ini dibongkar, maka Allah sudah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Satu kebahagiaan bagi setiap kita, bahwa di dalam perkara hal yang tidak kekal, di dalam dunia saja Allah berjanji, apalagi juga hal yang dalam hal kekekalan. Mari pada siang hari ini kita mengambil satu komitmen pribadi, lepas pribadi. Tuhan, aku percaya akan setiap janjimu. Aku percaya akan setiap janjimu yang tidak berubah dalam hidupku. Dan aku percaya bahwa janjimu itu berlaku dalam kehidupanku. Mari perkatakan itu, karena setiap ucapan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Karena apa yang kita ikat di bumi
akan terikat di surga, dan apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Oleh karena itu mari kita ikat janji Allah. Aku percaya dan aku percaya bahwa janjimu ya dan amin. Sehingga ya next sebagai kesimpulan, semua janji Allah akan menjadi perjanjian apabila kita tetap percaya dan tetap taat serta setia kepadanya. Maka perjanjian Allah itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Diberkatilah saudara yang mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Sejenak kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya undang tim musik bisa maju ke depan. Kita akan naikkan suatu pujian bersama-sama. Haleluya. Kuralamataka ramasikara matakara masikara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya. Mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Sebagai satu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kita mengikatkan akan setiap janji-janji Tuhan menjadi satu perjanjian dalam kehidupan setiap kita. Dan kita boleh menikmati akan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Amin. Selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Pernah gagal. Segala berkat dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Nyanyikan lebih dengan iman percaya. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku pernah gagal. Segala berkat dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Tuhan, Engkau beri kesempatan pada kami, anak-anak-Mu, untuk dapat berbakti kepadamu. Kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Bapa, kami boleh mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yesaya Susilo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Berkati untuk waktu-waktu yang selanjutnya dimanapun hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yesaya Susilo dari TPI Delta Sari Surabaya yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan buat kita semua pada ibadah raya minggu ini. Tuhan memberkati Pak. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan turut berbela rasa kepada keluarga dari yang pertama, Bapak Baron Kartolo. Beliau adalah suami dari Ibu Mariana, juga beliau adalah papa dari anak-anak yang adalah jemaat di gereja kita, yaitu yang pertama Ibu Jani Setiawati, Ibu Tuti Budianto, dan Bapak Baron Kartolo. Nanti malam atau nanti sore jam 6 ada ibadah penghiburan di Dharma. Bapak Ibu Saudara kalau punya kesempatan silakan ikut mendukung, hadir bersama dengan keluarga. Lalu yang kedua, Gereja Isa Al-Masih juga turut berempati yang mendalam kepada keluarga besar dari Bapak Santiko Tandio. Beliau adalah ayah dari Bapak Alberto Aditya. Bapak Alberto Aditya adalah jemaat GIA Kudus, tapi Bapak Santiko Tandio adalah bukan jemaat gereja kita. Nanti siang jam 11, ya sudah, mestinya sudah mulai berarti, upacara untuk diprabukan di Darsalam. Upacaranya jam 11 di Dharma dan berangkat ke krematorium adalah jam 12. Sekali lagi seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati dan empati yang mendalam kepada keluarga-keluarga yang tinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Lalu penekanan pada warta jemaat, diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil formulir untuk penyerahan anak, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu kedua bulan November, tanggal 13 November dalam ibadah raya yang kedua, untuk segera mengembalikan formulir penyerahan anak kepada Bapak Pendeta Yonatan atau kepada sekretariat. Itu saja info untuk warta jemaat. Untuk selebihnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Siang hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kalau ada bersama dengan kami, untuk boleh bangkit berdiri untuk kami kenal dan nanti disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Kalau ada silakan berdiri, Pak, yang di balkon maupun yang di bawah ada. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Tadi pagi sudah ada yang hadir, kalau ibadah yang kedua ini hadir juga boleh bangkit berdiri untuk disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang hadir? Ya, ada ya. Oke. Ada lagi? Ya, di balkon ada, di bawah juga ada. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mendukung doa untuk saudara kita yang berhari ulang tahun.
Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami membawa sidang jemaat Tuhan secara khusus bagi mereka yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Kami percaya Tuhan ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Setahun yang lewat, apalagi kami hidup di suasana yang belum seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau kami boleh ada, kalau saudara-saudara kami boleh ada hingga siang hari ini, semua itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka, baik dalam kehidupan pribadi, di tengah-tengah keluarga, di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Oleh sebab itu Bapa dalam sorga, kembali kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, di hari-hari depan yang akan mereka jalani, di tahun-tahun yang akan mereka lewati. Sebagaimana tahun-tahun sudah lewat, mereka bersama dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian mereka. Maka di tahun yang akan mereka lewati, kami percaya Tuhan yang sama yang sudah memberkati mereka, akan menyertai mereka, akan membimbing kehidupan mereka, dan membawa mereka ke dalam rencana Tuhan yang indah buat kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan orang yang percaya, kiranya Tuhan curah limpahkan dalam kehidupanmu. Baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, kiranya itu menjadi bahagian di dalam kehidupanmu. Hiduplah dan lakukanlah firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan apa yang Dia larang. Maka engkau akan menikmati pernyataan dan pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur. Berterima kasih untuk kasih setia Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Bapa di sorga, siang hari ini juga kami membawa dalam doa untuk sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami, handai tolong kami, orang-orang yang kami kenal, yang saat ini mereka sedang berbaring dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka dirawat, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, apapun sakit penyakit dan kelemahan yang mereka sedang alami, kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami beriman kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kuasa-Mu sama, dan itu yang kami imani Tuhan. Dan kami percaya Allah yang peduli, yang sudah menolong sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang tak berubah itu, Engkau curah limpahkan di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Apapun yang mereka alami, kami percaya kamilah ciptaan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kami, Engkau tahu persis bagaimana memperbaiki. Bahkan setiap sel di dalam tubuh kami ada dalam anugerah dan kekuasaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua proses pengobatan yang sedang mereka alami, sarana-sarana medis yang mereka gunakan, ataupun terapi-terapi khusus yang harus mereka jalani, bahkan obat-obat yang harus mereka konsumsi. Kiranya semua itu Tuhan urapi, jadikan itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sedang membutuhkannya. Sembari menanti pertolongan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kelemahan tubuh yang mereka alami tidak membuat iman mereka lemah, tapi mereka terus memandang kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menolong dan tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ya bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Silakan ke Pak Yo. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita siang hari ini. Silakan bangkit berdiri. Menyerahkan perjalanan pulang kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Dengan berkat firman Tuhan yang sudah membekali kita untuk senantiasa memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan kita. Mari kita pulang tidak lagi dengan pikiran kosong, hati yang hampa,
tetapi kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa firman yang merema dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, sidang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.